Alasan kita gagal menjalin hubungan. Halo para pemikir liar, ini adalah Intuisi Kognisi. Di antara kalian pasti sudah sering kan mendengar kalimat hidup itu cuma sekedar permainan. Tapi tahukah kalian justru kalimat itulah yang membuat hubungan kita menjadi berantakan dan tidak terjalin secara baik. Nah, di antara kalian sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, loh kenapa gitu? Emang apa yang salah dengan kalimat hidup adalah permainan? Oke, tenang dulu. Saya bakalan jelasin kenapa pandangan tersebut kurang tepat kita terapkan dalam menjalin hubungan. Ketika kita memandang bahwa hidup adalah permainan, secara tidak sadar kita sudah membagi hubungan atau interaksi yang kita jalin menjadi dua kelompok. Artinya akan ada kelompok yang kalah dan ada kelompok yang menang. Akhirnya interaksi atau hubungan yang kita jalin malah menjadi sebuah kompetisi. Kompetisi dalam hal ini cukup luas, bisa kompetisi waktu, kompetisi uang, pekerjaan, dan banyak kompetisi dalam berbagai hal lainnya. Hal yang menurut saya cukup buruk ketika kita memandang hidup adalah permainan, yaitu kita selalu ingin menunjukkan bahwa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Dalam kompetisi, secara alami kita selalu ingin menjadi pemenang dan selalu mencari cara agar kita tidak kalah. Namun, dalam menjalin hubungan atau interaksi, hal tersebut malah bisa merusak hubungan atau interaksi yang kita bangun. Ya, kita tidak bisa memiliki interaksi atau hubungan yang intim berdasarkan dari kompetisi. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita agar tidak gagal dalam menjalin hubungan? Nah, selama hampir 5 tahun saya belajar ilmu komunikasi. Ini merupakan riset kecil-kecilan saya. Kunci utama agar hubungan yang kita jalin itu tidak gagal hanya ada satu kuncinya, yaitu seimbang. Nah, maksudnya gini, ketika kita memandang hidup sebagai permainan, kita hanya memandang hitam dan putih, menang dan kalah. Kita jarang sekali untuk berpikir seri atau ada di kubu abu-abu. Dalam berinteraksi atau berhubungan, keseimbangan itu sangat penting. Seimbang dalam hal berbicara dan seimbang dalam hal mendengarkan. Terkadang dalam proses interaksi yang kita lakukan, kita seringkali tidak seimbang, baik itu berbicara maupun mendengarkan. Ketika kita terlalu banyak bicara, kita menjadi seperti mendominasi interaksi, yang mana kita menjadi seorang komunikator yang agresif. Nah, hal tersebut malahan bisa membuat kita menjadi jauh atau mungkin dijauhi dari sekitar kita. Sebaliknya, ketika kita terlalu banyak mendengarkan, kita malah menjadi orang yang pendiam dan sulit mengungkapkan ide kita. Kita malah bisa menjadi orang yang selalu diatur oleh orang lain. Dan bahayanya kita menjadi ketergantungan terhadap orang lain. Maka dari itu kita harus seimbang dalam menjalin hubungan, baik itu dalam hal mendengarkan maupun berbicara. Sebenarnya seimbang ini sudah sedikit disinggung dalam bahasan komunikasi asertif. Bisa dibilang kemampuan komunikasi asertif penting gitu, biar kalian bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Komunikasi asertif merupakan kemampuan individu dalam mengekspresikan pikiran, pendapat, dan perasaannya secara terbuka dan jujur, dengan tetap menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Nah, agar komunikasi asertif yang kita lakukan berjalan dengan efektif memang gak mudah, butuh banyak latihan dan juga banyak pengetahuan gitu. Dengan kita banyak berlatih dan mengkomunikasikan apa yang kita inginkan secara jujur dan mendengarkan apa yang lawan bicara kita sampaikan, secara perlahan hubungan kita dengan orang lain pun akan menjadi lebih baik. Mau itu dengan keluarga, teman, maupun dengan pasangan. Ya, itu pun kalau kalian punya pasangan ya. Hehehe. Nah, kalau di antara kalian masih ada yang belum paham tentang gimana caranya menjaga hubungan, kalian bisa tanyain di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan setelah nonton video ini, setidaknya kalian bisa mengurangi pemikiran liar kalian. Terima kasih, saya Tama dari Intuisi Kognisi dan sampai jumpa.